Assalamualaikum, welcome to my channel. Balik lagi sama aku Intan Aulia. Kali ini aku mau bahas perlengkapan empasi dari umur 6 bulan sampai setahun lebih. Nah, itu ada apa aja sih supaya kita itu bisa menghemat budget. Jadi di sini aku mau ngasih tahu kalian peralatan empasi yang penting dan nggak penting, yang harus kalian beli dan yang nggak harus kalian beli. Langsung aja ya, mempersingkat durasi. Oh iya, di sini aku akan lampirin gambar-gambarnya, contoh produknya tuh kayak apa, terus harganya juga seperti biasa aku akan tampilin di sini. Jadi tonton terus sampai habis ya. Nah, yang pertama adalah kursi makan bayi. Nah, menurut aku kursi makan bayi itu penting. Ya, kenapa penting? Karena bayi itu biar dia tuh makannya tuh tuna, nggak kemana-mana. Jadi kalian tuh jangan biasain bayi kalian tuh makannya tuh sambil berjalan ke sana ke sini, karena itu tuh bakal mempengaruhi atau membuat bayi itu terbiasa buat makan tuh ke sana ke sini. Jadi kalian tuh biasain bayi itu dari kecil untuk makan itu tunak di meja makan atau dipakein kursi untuk makan di meja makan gitu. Menurut aku ini penting sih, harganya aku cantumin di sini ya. Nah, kalau kalian nggak bisa beli, kalian bisa sewa aja di tempat-tempat penyewaan permainan bayi biasanya ada. Nah, yang kedua adalah baby bib atau slabber. Slabber itu yang ditaruh di sini buat supaya bayi itu makannya tuh nggak berserak-serak atau nggak kena bajunya. Menurut aku ini penting banget kalian beli yang kayak gini. Kenapa aku suruh kalian beli yang kayak gini? Supaya nanti kalau misalnya dia makan yang berair atau soto atau sop atau makan kates, nah itu kan pasti bakal jatuh-jatuh tuh airnya. Nah, dia tuh nampung gitu di sininya tuh dia nampung. Jadi kalian belinya yang kayak gini ya gitu. Nah, bagi bayi yang nggak mau pakai slabber, jangan dipaksain. Menurut aku slabber ini penting. Oke? 3 peralatan makan bayi aku rekomendasiin dari Pigeon. Di situ udah ada yang namanya piringnya udah ada, gelasnya udah ada, sendok garpu udah ada, pokoknya udah lengkap kayak gini. Nah, kalian tuh harus pilih peralatan makan itu yang bebas BPA atau free BPA, itu aman. So, kalian beli yang saset atau set kayak gini. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau beli, biasanya itu banyak dikasih kado-kado dari teman-teman kalian. Nah, kalian bisa gunain itu untuk menghemat budget kalian. Keempat adalah slow cooker. Nah, menurut aku ini penting banget. Aku udah pernah bahas ini sebelumnya di video aku yang ini. Nah, ini nih penting banget buat ibu-ibu yang bekerja seperti aku. Penting banget. Oke, garis bawah itu. Nah, kalau misalnya kalian nggak kerja atau di rumah aja, ini nggak penting menurut buat kalian. Nah, menurut aku penting banget beli yang merek Baby Safe, itu yang warna biru aku kemarin, jadi bisa nyetel waktunya itu sendiri, nggak perlu kita harus nunggu-nunggu 1 jam 2 jam, jadi situ sudah ada setelannya gitu. Menurut aku ini penting. Oke, dikarenakan mati lampu jadi aku harus pindah posisi mencari penerangan. Oke, lanjut ya. Yang kelima adalah kotak penyimpanan empasi. Menurut aku ini penting buat kalian beli untuk memudahkan kalian untuk membagi-bagi masakan empasi kalian. Nah, kan ada 3 tuh, pagi, siang, malam. Nah, kalian bisa nyimpan itu di kotak penyimpanan kayak gini. Oke, lihat gambarnya di sini, lihat harganya juga di sini. Oke. Terus next ada saringan kawat. Nah, kalian bisa gunain saringan kawat kayak gini. Ini penting menurut aku untuk kalian nyaring empasi bayi 6 bulan sampai 7 bulanan gitu. Terus lanjutnya adalah blender. Nah, menurut aku ini nggak penting. Kemarin aku pakai slow cooker, jadi ini nggak penting. Nah, misal kalian menggunakan panci, nah itu tuh kurang lembut, kalian bisa blender. Menurut aku ini antara penting dan tidak deh. Kalau aku kemarin pakai slow cooker, jadi ini nggak penting. So, sudah blender. Yang ke-8 adalah kalian boleh beli piring atau mangkuk berkarakter. Nah, ini gunanya buat makan bayi umur 1 tahun lebih deh. Nah, itu tuh membuat dia tuh lebih menarik untuk menikmati santapannya dengan piring yang berkarakter gitu. Terus next ada yang ke-10, baby spoon feeder. Nah, itu kayak gini. Nah, ini nih menurut aku sih nggak penting ya. Kemarin aku beli buat Alessa, cuman nggak kepake. Jadi aku lebih kepada buat pure gitu.
Jadi buah itu, misalnya buah kates atau pepaya itu aku langsung saring di saringan. Jadi aku nggak payah-payah masukin lagi ke dalam baby spoon ini, langsung aja aku masukin mangkok dan aku suap langsung ke Alessanya gitu. Jadi menurut aku nggak penting ya ini. Yang ke-11 adalah sterilisasi piring-piring dan gelas-gelas dan sendok-sendok. Nah menurut aku ini juga nggak penting, kalian bisa cuci aja kayak biasa gitu. Oke, ini kurang penting. Terus yang 12, kukusan tradisional panci. Nah ini penting buat ibu-ibu yang ada di rumah, yang free di rumah, nggak ada kerja. Nah kalian bisa buat empesi itu secara tradisional menggunakan panci kukusan. Nah disitu bisa untuk rebus, bisa untuk kukus gitu. Terus yang ke-13, baby food maker. Nah yang kayak gini menurut aku sih antara penting dan enggak. Jadi itu gunanya adalah menyaring, bisa memarut dan bisa menghaluskan. Nah kemarin aku tuh memarut itu pakai parutan keju. Terus kalau nyaring itu pakai saringan teh, ada kan yang kawat-kawat. Nah kemarin aku makainya kayak gitu. Jadi aku nggak beli ini kemarin. Menurut aku sih kurang penting. 14, peralatan masak. Nah dari pisau, telenan, parutan keju. Menurut aku ini wajib beli sih. Jadi kalian tuh pisahin dari yang biasa kalian pakai di dapur untuk masak sehari-hari dengan yang untuk empesi. Soalnya bayi itu kan kurang dari 1 tahun itu imunnya itu belum stabil gitu kan. Jadi mesti steril tuh kalau semua alat-alatnya gitu. Jadi kalian beli aja pisau 1, terus pisau 2 boleh, soalnya bisa untuk yang sayuran sama yang daging. Nah itu dipisah lebih baik. Nah telenan juga boleh beli 2. Terus parutan keju beli 1 aja, soalnya kan buat keju. Nah parutan keju itu nanti bakal kepake untuk marut wortel, marut kentang misalkan, marut labu. Nah itu berguna. Oke, next 15, buku resep empesi. Menurut aku ini kurang penting sih. Kemarin aku sempat reviewin buku resepnya Dr. Meta, cuman nggak kepake sih. Mahal lagi kan aku belinya. Nah itu nggak kepake. Aku udah pernah nyoba 3 menu, cuman Aisyah nggak suka semua. Gimana dong? Oke, jadi kalian aku rekomendasiin nanti di sini Instagramnya yang bisa kalian tiru untuk buat empesi bermula dari 6 bulan sampai 1 tahun lebih. Nih aku ngelihatnya tuh di sini. Oke, kalian bisa cek aja di atas sini. Oke, kalau udah kalian cek, kita lanjut lagi. Oke, yang ke-16 adalah Nabi Suction. Apa itu? Itu adalah mangkok yang bisa ditempel di kursi makan bayi tadi. Nah ini penting untuk anak umur 1 tahun lebih. Soalnya mereka kan akan mau akan makan sendiri pakai tangan mereka. Nah kalian butuh mangkok yang bisa nempel tuh di meja mereka, jadi mangkoknya nggak bakal jatuh gitu. Terus yang ke-17 adalah sabun pencuci slik. Sebenarnya ini penting untuk bayi yang 6 bulan sampai 12 bulan. Oke, kenapa gitu? Karena sabun pencuci slik ini berstatus kan food grade, apa sih namanya tuh, yang aman gitu, nah yang aman untuk bayi gitu. Nah kalau misalnya pakai Sunlight kan itu nggak ada tulisan aman untuk bayinya kan, apa ya namanya aku lupa. Nah pokoknya gitu deh. Tapi kemarin Alessa tuh pakai slik itu awal-awal aja 6 sampai 8 bulanan. Setelah itu ya pakai Sunlight biasa gitu. Soalnya menghemat budget juga kan, lumayan sih. Terus yang ke-18, oke, tisu basah atau tisu kering itu wajib banget buat kalian sediain di rumah selagi baby itu empesi. Tisu basah itu buat mengelap bekas-bekas makan bayi di mulutnya gitu. Kalau yang tisu kering itu buat ngelap-ngelap makanan yang jatuh-jatuh ke bawah gitu. Terus yang ke-19 adalah rak piring khusus bayi. Nah kayak gini, aku juga baru lihat sih sebenarnya. Kemarin aku nggak pakai, tapi kalau misalnya kalian mau pakai juga nggak apa-apa sih, lebih baik. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Kemarin aku nggak pakai soalnya. Oke, terus yang ke-20
fresh food feeder. Itu adalah empengan yang untuk makan buah gitu, yang kayak gini. Nah, menurut aku ini tidak penting, karena kalian nggak usah ngajarin bayi kalian tuh bang ngedot, karena itu tuh nggak bagus buat pertumbuhan giginya. Jadi kalian tuh kalau mau ngasih buah, langsung aja pakai mangkok, pakai sendok, terus disuapin. Bayi itu pasti bakal mau. Oke. Terus selanjutnya adalah bahan makanan bayi. Nah, aku biasanya tuh beli yang beli online itu berupa kayak beras organik putih, beras organik merah, terus kacang merah, terus kacang hijau kupas, terus cisit, terus apa lagi ya, untuk mentega apa sih, ubi, terus Epo. Nah, itu aku belinya online, biasanya aku belinya di sini, situsnya ini. Oke, kalian bisa buka ya. Nah, aku juga pernah sih curhat apa ya, review, share ke kalian dimana aku belinya di Shopee tuh, yang video aku yang ini. Kalian bisa kepoin di situ. Oke. Nah, jadi itu aja kayaknya ya, perlengkapan empasi bayi yang penting dan nggak penting. Oh ya, satu lagi yang ke-22. Oke, ada 22 ternyata ya. Plastik pembungkus makanan. Ada nggak sih plastik, apa sih namanya tuh, plastik yang untuk kalau misalnya kita udah ngupas buah, terus biar buah itu nggak busuk, terus kita plastikin dia, plastik makanan judulnya kayak gini. Nah, ini penting banget kalau misalnya kalian tuh buka labu nih ya. Kalian cuma perlunya tuh setengah. Nah, setengah lagi bisa kalian lapisin dengan plastik itu supaya awet gitu. Itu sih menurut aku. Oke, sekian dulu dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu ada 21 pelengkap empasi yang penting dan gak penting. Boleh kalian dengerin dari awal sampai akhir. Ini nih pasti akan bermanfaat buat kalian yang mau memulai empasi buat anaknya. Oh iya, empasi itu dimulai dari umur 6 bulan ya. Jangan kalian kasih di bawah umur 6 bulan kecuali rekomendasi dari dokter. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.